Halo guys, salam damai dari UK. Gua Kathleen dan hari ini seperti yang lo orang lihat, gua nggak pakai masker dan gua ngerekam di indoor space. Jadi beberapa hari ini UK tuh dingin, padahal udah mau masuk spring. Jadi akhirnya karena dingin banget, gua decide untuk ngerekam vlog gua di indoor setup. So, konten gua hari ini mau menjelaskan ke kalian mengenai sekolah di UK. Jadi informasi yang akan gue bawakan itu berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri yang datang ke UK pas gue umur 16, dimana gue ngelanjutin SMA di UK College selama 2 tahun, kemudian ngelanjutin universitas juga di UK. Jadi buat kalian nih yang misalnya cuma penasaran doang mengenai study di UK atau memang mau melanjutkan study di UK, gue berharap vlog gue ini bisa bermanfaat buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, masih penasaran nih, kalian bisa menggunakan fitur komen di bawah ini untuk membawa pertanyaan-pertanyaan kalian ke gue. Dan gue akan berusaha untuk menjawab komen-komen kalian dan membantu kalian yang ingin tahu mengenai study di UK. Nah, sebelum gue jelasin kalian mengenai gimana cara apply untuk study di UK atau apa sih yang harus kalian consider buat apply study di UK, gue mau jelasin dulu nih perbedaan antara sistem edukasi di UK dengan sistem edukasi di Indonesia. Kalian udah tau lah ya, kalau di Indonesia kan banyak sekolah, ada nasional plus, ada internasional. Nah, untuk mempermudah penjelasan gue cuma akan cover yang nasional dengan internasional. Kalau di Indonesia, yang nasional, kalian ada sekolah dasar SD 6 tahun, lulus SD kalian ke SMP, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, kemudian kalian ke sekolah menengah atas, SMA selama 3 tahun. Setelah lulus dari SMA, kalian bisa kuliah. Nah, kalau yang internasional di Indonesia, kalian ada sekolah dasar primary school selama 6 tahun juga, kemudian lanjut ke secondary school yang setara dengan SMP, tapi 4 tahun, Sek 1, Sek 2, Sek 3, Sek 4, dan setelah lulus dari secondary school, mereka masuk ke college selama 2 tahun. Mereka bisa milih mau masuk IB, International Baccalaureate, atau A-level. Biar gampang nih ya, yang A-level itu lebih fokus tadinya ke subjek yang diinginkan, sedangkan kalau IB itu masih general. Nah, setelah udah selesai college selama 2 tahun, mereka masuk kuliah. Nah, kalau di UK itu tuh kayak kombinasi antara yang nasional dengan internasional yang di UK. Jadi, sekolah dasar 6 tahun, primary school. Masuk ke secondary school, 5 tahun. Setelah masuk ke secondary school, mereka masuk ke A-level atau enggak IB juga. Jadi itu termasuk college yang dikenal juga sebagai sixth form. Kemudian kalau udah lulus 2 tahun dari A-level atau enggak IB, itu mereka masuk kuliah di universitas. Jadi kurang lebih seperti itu guys perbedaannya. Jadi ada miripnya, ada bedanya juga. Tapi kalian tuh nggak usah bingung. Kalau misalkan kalian mau datang ke sini pas college, kalian perhatiin umurnya aja. Minimum umurnya tuh harus 16. Tapi kadang ada sekolah yang bolehin 15,5 ke atas. Jadi kalau kalian mau masuk pas college, ya udah ngikutin itu aja, ngikutin umur. Nah, buat kalian yang mau datang ke sini buat universitas, ya udah itu lebih gampang. Pokoknya kalian lulus SMA atau lulus college, ya udah langsung apply universitas. Jadi lebih straightforward lah ya. Nah, ini udah tahu ya perbedaan sistem edukasi di UK sama di Indonesia. Sekarang baru deh gue bisa jelasin kalian gimana proses aplikasinya. Secara umum sebenarnya untuk aplikasi orang-orang Indonesia tuh gampang, karena di Indonesia tuh banyak agen yang bisa bantu kalian buat apply masuk college atau masuk university. Tapi kalau kalian mau apply sendiri itu juga gampang kok sebenarnya. Kalau kalian mau masuknya pas college, ya kalian tinggal cari-cari sekolah college yang ada di UK, kalian in kontak sama mereka, dan akhirnya ya kalian tinggal memenuhi requirement-nya,
udah kalian tinggal nunggu jawabannya aja keterima atau enggaknya. Kalian bisa apply dari lebih dari satu, jadi apply sebanyak-banyaknya juga tidak jadi masalah. Buat kalian yang mau masuk ke university, kalian juga bisa lakukan hal yang sama. Kalian bisa kontak universitasnya, langsung apply dengan universitasnya, atau menggunakan platform university application namanya UCAS. Jadi kalau di UK itu kayak abis lulus SMA, orang-orang disuruh apply UCAS, bikin ID, login ID UCAS, dan di UCAS itu platform mereka nyuruh kamu tuh buat apply 5 universitas. Dari 5 universitas, course dan termasuk course-nya apa, nanti kalian bakal dapet jawaban nih. Dan setelah udah dapat jawaban semuanya, kalian akan memfilter pilihan 5 kalian ini jadi 2, first choice sama second choice. First choice itu pilihan pertama kalian, second choice itu kayak insurance-nya kalian. Jadi kalau kalian nggak masuk yang pertama, nggak diterima yang pertama, tidak memenuhi requirement yang pertama, atau memang benar-benar nggak mau masuk yang pertama, kalian bisa masuk ke universitas insurance-nya kalian ini. Nah guys, gue udah jelasin ke kalian mengenai sistem edukasi di UK. Begitu pula proses aplikasi untuk kalian yang interested buat ngelanjutin studi di UK. Sekarang sebelum gue mengakhiri video, gue mau membagikan 5 hal yang gue anggap penting untuk kalian konsiderasikan pada saat kalian apply sekolah atau universitas di UK. 5 hal itu adalah, 1, itu mengenai biaya. Gue bukan bicara mengenai biaya sekolah atau biaya kuliah, karena biaya sekolah di kota manapun di UK harganya mirip-mirip. Sedangkan kalau biaya kuliah dimanapun itu untuk subjek yang sama, harganya sama untuk international student. Jadi gue bukan bicara mengenai biaya sekolah atau biaya kuliah, tapi mengenai biaya hidup. Tergantung kalian tinggal di mana, otomatis biaya hidupnya beda. Contohnya, kalian kalau tinggal di London, biaya hidupnya lebih mahal dibandingkan kalau misalnya kalian tinggal di Scotland, di Wales, atau di bagian south-nya UK. Jadi, itu yang mau gue bahas mengenai biaya. Itu yang perlu kalian konsiderasikan. Kalian mau biaya hidup mahal atau biaya hidup yang sedang-sedang aja. Dan ngomong-ngomong tentang biaya, ini waktu yang tepat buat gue ngasih tahu kalian tentang beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa yang bisa kalian apply kalau misalnya kalian mau lanjut studi di UK atau di luar negeri basically. Ada yang namanya LPDP, ada Chevening, ada juga sponsor dari company-company di Indonesia. Jadi kalau kalian mau tahu apakah company kalian mungkin membiayai sekolah ke luar negeri, kalian bisa tanya lah itu. Jadi itu mengenai biaya ya. Hal kedua yang mau gue bahas adalah apakah sekolah kalian tuh bagus untuk jurusan kalian. Jadi biasanya orang Indonesia tuh taunya Oxford, Cambridge bagus gitu, terus lupain universitas yang bukan Oxford sama Cambridge tuh dianggapnya jelek. Nah, salah kalian guys, salah. Yes, Oxford, Cambridge itu bagus, tapi tergantung jurusan kalian apa, belum tentu universitas ini bagus untuk kalian. Jadi kalau kalian masuk ke kalau kalian milih universitas A, belum tentu A ini tuh bagus buat engineering. Mungkin bagusnya di ekonomi gitu. Mungkin kalau kalian masuknya ke B, yang B ini bagus buat law, tapi nggak bagus buat psikologi. Jadi kalian tergantung. Jadi kalian harus milih universitas yang bagus untuk jurusan kalian. Dan nanti di description bawah gua ini, gua bakal ngasih tahu link-link buat nyari tahu universitas mana sih yang bagus untuk jurusan-jurusan kalian. Yang hal ketiga yang penting adalah cuaca. Kalau misalnya kalian suka cuaca dingin, ya udah kalian pilih universitas yang agak-agak ke north atau mungkin langsung di Scotland-nya. Hal keempat yang penting adalah kalian suka yang rame atau suka yang sepi. Suka rame atau sepi tuh banyak banget definisinya. Kalian suka yang di kota atau yang lebih ke arah countryside. Kalau kalian mau rame, ya pergilah ke kota-kota besar. Itu pasti rame banyak aktivitasnya, rame banyak
hiburannya juga dan lain-lainnya. Dan mungkin dan biasanya ramai banyak orang Indonesia juga. Terus yang faktor terakhir adalah suka yang kampus atau enggak gitu. Jadi tergantung universitasnya dan lokasinya. Itu ada yang benar-benar kotanya itu ya universitasnya, atau kotanya di bawah, universitasnya mungkin uphill atau nggak downhill gitu ya. Jadi kayak terpisah gitu, benar-benar terpisah sama sama kotanya. Itu pilihan kalian suka yang sukanya yang mana nih. Jadi dipikirkan baik-baik lah untuk faktor-faktor ini, karena semuanya penting gitu. So guys, sekian vlog gue hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan ring the bell buttonnya. Kita berjumpa lagi di 2 minggu lagi. Bye bye.